Oke, oke ya, cek terlihat slide-nya, mohon maaf. Terlihat, Pak. Oke, Terlihat, Pak. Sudah, baik. Pak. Terlihat, Pak. Oke, terima kasih. Saya coba langsung saja ingin menjelaskan tentang topik kita, Asset Liabilities Management ya, Asset and Liabilities Management. Ini mestinya di pertemuan ke-6, tapi kemarin kita sudah isi dengan trade product ya. Jadi sekarang kita akan bahas tentang Asset Liabilities Management. Ini sering disingkat dengan ALMA. Jadi kalau saudara sekalian pernah belajar tentang banking atau pernah short cost atau pernah atau sekarang sedang bekerja di lembaga keuangan terutama di banking, ALMA ini salah satu dari materi yang mesti akan diajarkan gitu ya, karena ini menyangkut tentang bagaimana mengelola aset dan mengelola kewajiban ya, liabilities, agar dalam posisi yang sehat gitu, dalam posisi yang prudent, dalam posisi yang produktif. Jadi kalau kita memiliki suatu entitas atau suatu perusahaan, pasti kita akan bisa memahami dan mengetahui mana sih aset yang mampu menghasilkan pendapatan dan mana aset yang tidak bisa menghasilkan pendapatan, ya, yang produktif dan yang tidak produktif gitu. Lalu dari sisi kewajiban atau liabilities itu kewajiban ya, kewajiban atau hutang gitu. Ada hutang yang produktif, ada hutang yang tidak produktif gitu ya. Ada hutang yang berisiko, ada hutang yang risikonya kecil, ada hutang yang risikonya besar. Nah, ini karakter-karakter yang melekat pada lembaga keuangan itu kita kalau nanti suatu saat ada kesempatan untuk bekerja di dalamnya, di bank, misalnya di bank ya, di banking, di bank, atau di lembaga keuangan lain semacam multi finance misalnya, lembaga finance atau perusahaan ventura misalnya, atau perusahaan koperasi simpan pinjam misalnya, maka ALMA menjadi sesuatu keharusan yang perlu dipelajari dan diketahui oleh pelakunya, yaitu terutama para pengambil keputusan gitu ya. Terkadang tidak semua karyawan bank atau pegawai bank itu memahami tentang ALMA gitu. Nah, ALMA yang kita mau pelajari ini akan menyangkut tentang liquidity management, yaitu manajemen likuiditas. Jadi saudara sekalian, dalam mengelola suatu lembaga keuangan itu ada beberapa elemen yang krusial ya, yang krusial. Antara lain adalah terkait dengan likuiditas. Likuiditas itu apa sih? Kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek, itu namanya likuiditas. Jadi perusahaan apapun tidak hanya perbankan atau lembaga keuangan lain, tapi perusahaan apapun gitu ya, dia pasti biasanya memiliki hutang gitu ya, pasti memiliki hutang atau kewajiban. Nah, kewajiban itu berisiko tidak bisa kita penuhi atau kita selesaikan kewajiban kita dengan baik apabila likuiditasnya terganggu gitu ya. Nah, likuiditas itu dalam bentuk apa sih? Likuiditas itu dalam bentuk aset yang likuid. Aset yang likuid itu apa sih? Aset yang likuid itu contohnya adalah kas, itu ya aset likuid namanya. Jadi yang bisa kita likuidasi dalam waktu yang sangat cepat untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang harus kita jalankan. Nah, alat yang bisa kita gunakan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendek tadi ya, misalnya untuk bayar gaji gitu ya. Untuk bayar gaji itu kan namanya kewajiban segera yang harus dibayar, yang harus diselesaikan. Ya, bayar gaji atau kewajiban-kewajiban lain yang tidak bisa kita tunda. Ya, misalnya untuk membayar utilities ya. Membayar utilities. Utilities itu apa sih? Utilities itu seperti PLN ya, untuk bayar listrik. Kalau listrik tidak dibayar, itu bisa diputus tuh sama PLN gitu ya.
Kalau udah diputus ya kita nggak bisa bekerja lagi karena kita sangat tergantung dengan listrik gitu. Atau misalnya kita langganan IndiHome misalnya, IndiHome, atau langganan perusahaan provider yang menyediakan jaringan misalnya ya. Ketika kita sudah langganan, jatuh tempo waktu pembayaran yang sudah berjalan, maka kita harus penuhi segera. Kalau tidak, maka jaringan akan diputus gitu ya, atau terputus dengan sendirinya. Nah, kalau terputus artinya kita akan terganggu kegiatan operasional kita. Nah, disitulah pentingnya urgensi dari likuiditas ya. Jadi kita harus menjaga agar yang namanya alat-alat liquid ya berupa uang cash, kemudian uang yang ada di bank gitu ya. Uang yang ada di bank itu maksudnya apa? Uang yang kita simpan di lembaga keuangan lain. Ya, misalnya kita mengelola katakanlah bank Jateng misalnya. Nah, sebagian aset kita kan tidak semuanya kita taruh di dalam brankas kita sendiri ya. Ada yang kita taruh di bank lain ya. Misalnya kita taruh di BRI misalnya. Nah, itu yang namanya uang yang kita taruh di BRI itu adalah alat liquid juga. Kenapa? Karena sewaktu-waktu aset itu bisa kita gunakan, bisa kita manfaatkan dalam jangka pendek. Ya, biasanya kita tempatkan dalam bentuk tabungan misalnya ya. Nah, dalam bentuk tabungan atau dalam bentuk deposito. Nah, kalau kita taruh dalam bentuk tabungan, kan sewaktu-waktu bisa kita tarik. Atau dalam bentuk giro misalnya. Jadi kita bank juga bisa menempatkan dana kita di bank lain ya dalam bentuk baik ya, dalam bentuk simpanan atau tabungan, bisa juga dalam bentuk deposito gitu ya. Simpanan berjangka, tabungan berjangka, bisa juga dalam bentuk giro misalnya. Yaitu bicara tentang liquidity management ya, bagaimana mengelola likuiditas perusahaan. Lalu basic knowledge on funding and gapping. Jadi kita juga perlu pemahaman dasar tentang bagaimana kita menghimpun dana dari pihak ketiga. Ya, menghimpun dana dari pihak ketiga itu apa? Seperti kita membuka produk tabungan, itu adalah salah satu dari strategi atau cara yang bisa kita gunakan untuk menghimpun dana dari pihak ketiga. Lalu kita bisa mendiskusikan tentang beberapa case ya yang pernah terjadi di lembaga keuangan, kalau itu memungkinkan. Oke, berikutnya kita punya tujuan mempelajari tentang liquidity and reserve management adalah kita memiliki suatu alasan yang mengapa lembaga keuangan seringkali menghadapi permintaan yang berat ya, yang datang secara tiba-tiba yang akan menghabiskan likuiditas, yang bisa tiba-tiba likuiditas kita terganggu gitu ya. Dan juga kita bisa mempelajari bagaimana metode yang digunakan ya oleh lembaga keuangan dalam rangka untuk mempertemukan antara kebutuhan cash mereka gitu ya dengan cash yang tersedia di dalamnya. Jadi kita ingin mengeksplor gitu ya, kita ingin mengeksplor kenapa sih financial institution ya, bank ataupun lembaga keuangan lain ya seringkali menghadapi suatu tantangan yang berat gitu ya, tantangan yang berat dalam menyelesaikan atau memberikan solusi pada likuiditas mereka gitu ya, dan bagaimana mereka memiliki suatu metode dalam rangka untuk menyelesaikan masalah likuiditas mereka itu ya, dengan menggunakan tentunya cash yang mereka miliki ya, dengan menggunakan alat liquid yang mereka miliki. Nah, terkait dengan liquidity, tadi kita sudah sebutkan apa likuiditas. Likuiditas itu kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Tapi dalam konteks ini diartikan juga likuiditas adalah availabilitas atau ketersediaan uang cash dalam jumlah tertentu sesuai dengan kebutuhan
yang rasional. Ya, kebutuhan yang rasional itu maksudnya kebutuhan yang memang real gitu ya, yang memang real atau konkret terjadi. Jadi kalau misalnya kita ada butuh uang 100.000 untuk membayar kuota, misalnya kuota handphone ya, kuota untuk membayar suatu kuota tertentu gitu pada hari itu, maka mestinya kita available atau tersedia cash ya, available of cash ya, availability of cash-nya ada. Ketersediaan uang cash-nya ada gitu ya untuk membayar kewajiban atau membeli suatu kebutuhan tertentu gitu. Nah, itulah likuiditas. Jadi ketika kita memerlukan suatu alat liquid untuk memenuhi kewajiban, tersedia, uang cash-nya tersedia, itulah likuiditas. Nah, lalu berikutnya pertanyaannya adalah supply of liquid fund. Ya, menyediakan alat-alat liquid ya, seperti apa? Siapa? Ya, dari mana? Ya, dari mana kita bisa menyediakan dana-dana yang liquid? Ini juga suatu pertanyaan yang menjadi pengetahuan kepada kita. Kalau kita mengelola suatu ya kita mengelola dana, mengelola budget, kita mengelola aset, ya mengelola aset, maka kita perlu ada suatu pengetahuan di mana ketika kita ada kesulitan likuiditas, kita bisa mendapatkan sumber-sumber likuiditas. Intinya begitu ya, supply of liquid fund. Antara lain incoming customer deposit, ya kita bisa berharap ada deposit yang hadir ya di dalam rekening kita. Maksudnya adalah di situ ada para deposan yang menitipkan dananya di bank kita. Itu maksudnya incoming customer deposit. Ada revenues from the sale of non-deposit services. Ada pendapatan juga yang kita bisa peroleh dari jasa yang kita tawarkan kepada nasabah, misalnya dalam bentuk deposit box misalnya ya. Kita bisa memberikan layanan untuk penyimpanan di safe deposit ya, di safe deposit. Safe deposit itu sebuah ruang hasanah gitu ya yang memenuhi kriteria tertentu untuk menyimpan barang-barang berharga secara lebih aman. Ya secara aman. Jadi dia tidak tahan terhadap banjir, air, dia tahan terhadap api. Jadi kalau misalnya kita punya surat berharga macam sertifikat tanah misalnya, kalau kita tidak memiliki deposit box gitu ya atau semacam filing cabinet yang terbuat dari besi, maka berisiko ya ketika ada banjir bandang maka itu sertifikat bisa hangus hilang gitu ya. Atau misalnya ada musibah kebakaran maka bisa kebakaran gitu. Nah, bank itu kan menyediakan suatu tempat hasanah atau ruang hasanah yang berisi peralatan khusus untuk menyimpan barang-barang berharga itu. Nah, kalau kita mau simpan di situ, kita harus bayar tuh. Maka di situ ada pendapatan. Nah, ketika ada pendapatan, itu adalah salah satu dari sumber pendanaan liquid ya yang diperoleh bank dari para penggunanya, dari para usernya dan nasabahnya. Lalu ada customer loan repayment, ya ada pembayaran hutang yang dilakukan oleh para debitur kita. Jadi kalau kita mengelola bank, lalu kita memberikan pinjaman atau memberikan loan atau kita memberikan finance gitu ya, maka ketika nasabah debitur tadi membayar angsuran ya installment membayar angsuran, maka di situ bisa menjadi sumber alat liquid kita juga. Jadi artinya kalau ada nasabah yang membayar angsuran kepada bank ya, misalnya kita ini adalah bank, itu bagi kita adalah sumber dari sumber alat-alat liquid yang kita bisa terima. Oke ya. Customer loan repayment itu maksudnya seperti itu. Sales of bank asset ya. Lalu sumber alat liquid yang lain adalah kita bisa menjual aset bank yang tidak produktif tadi. Jadi misalnya
kita punya tanah ya, tanah sitaan ya, tanah sitaan dari jaminan punya nasabah yang tidak diambil atau istilahnya AIDA ya, agunan yang diambil alih. Jadi ada istilah AIDA. Jadi kalau mungkin orang bank akan sangat paham tuh AIDA. AIDA bukan nama orang gitu ya. AIDA itu singkatan AYD ya, agunan yang diambil alih, yaitu ketika ada debitur yang macet, lalu dia punya jaminan dan jaminannya kemudian diambil oleh bank, maka itu menjadi aset bank atau agunan yang diambil alih. Nah, tapi yang namanya aset dalam bentuk tanah misalnya itu kan tidak bermanfaat banyak, ya, tidak bisa bermanfaat karena itu barang mati ya, tidak produktif gitu. Lalu bagaimana agar bank mendapatkan alat likuid yang bisa digunakan untuk memenuhi kewajiban bank? Maka dijual. Makanya ada istilah sales of bank asset ya. Ada menjual aset bank. Kemudian berikutnya ada borrowings from the money market. Ya, kita bisa juga meminjam dari pasar uang. Ya, maksudnya dimaksud dengan money market itu apa? Bank lain. Ya, bank lain. Jadi kalau misalnya kita bekerja di katakanlah di bank Mandiri misalnya, lalu kemudian kita butuh dana dari bank lain, misalnya dari bank BNI misalnya, maka itu disebut dengan borrowing from the money market. Jadi money marketnya adalah bank lain. Kita bisa mendapatkan alat liquid melalui kita pinjam dari bank lain. Nah, itu antara lain ya sumber-sumber dana liquid yang bisa kita peroleh ya melalui sebuah mekanisme transaksi tertentu. Ya, lalu kebutuhan terhadap demand for liquidity, ya, demand for liquidity. Permintaan terhadap likuiditas. Artinya kita kan bicara tentang bagaimana mengelola aset, ya kan, mengelola aset. Nah, di situ ada keluar dan ada masuk pastinya ya. Nah, ada dana yang keluar, ada dana yang masuk. Tadi kita cerita tentang dana yang masuk gitu ya. Tadi yang kita bicarakan itu dana yang masuk ya. Surplus of liquid fund. Jadi dana yang masuk sebagai alat liquid dalam pembayaran, yaitu cash ya. Nah, uang kas itu bisa bersumber tadi dari orang deposit dana di tempat kita atau menyimpan dana di tempat kita, bisa juga dari hasil pendapatan jasa yang kita tawarkan gitu ya, yang kemudian ada transaksi penjualan, bisa juga dari angsuran orang yang pinjam di tempat kita, mereka mengasur, berarti kita punya uang cash, lalu bisa juga menjual sebagian dari aset bank yang tidak produktif misalnya. Kemudian yang terakhir adalah kita bisa dapat uang cash melalui pasar uang, gitu ya. Baik, kemudian kita sekarang masuk ke bagaimana kemungkinan ya adanya uang cash keluar dari bank. Disebabkan oleh apa sih uang cash keluar dari bank atau kebutuhan terhadap suatu likuiditas ya, demand for liquidity ya. Jadi kebutuhan terhadap suatu likuiditas itu disebabkan oleh apa? Oleh customer deposit withdrawal ya. Oleh adanya penarikan deposito oleh pemilik dana, oleh customer. Itu yang pertama. Yang kedua, credit request from quality loan customer. Bisa juga kita mencairkan ya kita butuh likuiditas dalam rangka untuk misalnya menjaga kualitas pinjaman dari customer. Ya, bagaimana sih menjaga kualitas pinjaman? Ya, kita harus mencadangkan kas, ya, mencadangkan risiko kredit ya dalam bentuk apa misalnya PPAP. Ya, ada namanya penyisian penghapusan aktiva produktif. Nah, itu harus kita sediakan dana cash yang nggak bisa kita ambil untuk menutup apabila ada kerugian atas kredit yang tidak berkualitas atau kredit bermasalah atau kita sebut dengan kredit macet, ya. Kemudian berikutnya adalah repayment on non-deposit borrowings, ya. Kita membayar kembali dari pinjaman non-deposit. Jadi kalau ada ya ada produk-produk yang kita
misalnya terima tidak dalam bentuk deposito, tapi dalam bentuk jasa misalnya, maka kita harus menyiapkan dana untuk mengembalikan, ya, untuk mengembalikannya. Nah, itu juga butuh dana cash atau butuh likuiditas. Operating expenses and taxes juga, ya, untuk membiayai kegiatan operasional dan membayar pajak, ya, itu juga butuh uang cash, butuh likuiditas. Lalu payment of stockholder dividends, untuk membayar dividen bagi para pemegang saham, itu juga butuh uang likuiditas. Oke, ada rumusan umum, ya, financial firms net liquidity position, bahwa likuiditas itu bisa dihitung berdasarkan dari ketersediaan uang likuid atau dana likuid dikurangi dengan permintaan likuiditas. Jadi kita akan bisa menghitung berapa sih liquidity yang diperlukan oleh perusahaan melalui pengurangan dari nilai dana yang tersedia, dana likuid yang tersedia dikurangi dengan permintaan terhadap dana likuid yang tersedia. Jadi itulah cara menghitung berapa likuiditas suatu perusahaan. Contoh misalnya, ya contoh ada kita ingin menghitung berapa sih likuiditas Bank A, ya. Bank A memiliki ketersediaan dana likuid katakanlah jumlahnya 100. Lalu ada permintaan terhadap likuiditas sebanyak 90 misalnya. Maka pertanyaannya berapa likuiditi yang ada? Ada yang bisa jawab? Halo? Ada yang bisa jawab? 10 berarti, Pak. Iya, 10 Mas Dede. Luar biasa. Mas Dede konsentrasi nih ya. Memang belajar itu perlu konsentrasi ya, apalagi nih dosennya cepat sekali nih ceritanya. Ya, jadi kalau nggak concern ya nggak akan nangkep gitu. Oke ya. Oke, makasih. Lanjut. Bisa dilanjut nih? Masih menyimak nih yang lain atau sudah cukup selesai sampai di sini? Masih bisa ya? Oke, masih. Nah, ini di sini sudah malam nih di Makassar ini. Sudah jam 10:30. Ya, kita pakai ini dulu deh. Oke, kita lanjut sebentar deh ya. Oke, essence of liquidity management, ya, esensi dari manajemen likuiditas. Esensi itu apa sih? Esensi itu keberartian, ya, keberartian apa, atau dalam bahasa kita urgensi atau tingkat kepentingan dari suatu manajemen likuiditas itu seperti apa, gitu ya. Ya, really are the demand for liquidity equal to the supply of liquidity at any particular moment. Ya, kita membutuhkan likuiditas ya sebanyak dari persediaan dari likuiditas itu untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi kita esensi dari manajemen likuiditas itu adalah kita menyediakan dana yang cukup, intinya begitu ya, untuk menyediakan kebutuhan pada waktu-waktu khusus atau waktu-waktu tertentu, itu maksudnya seperti itu. Misalnya gini ya, misalnya kita tahu bahwa menjelang Lebaran itu orang membutuhkan dana cash gitu ya, lalu asumsinya orang akan banyak menarik dana ya, akan withdrawal dari dana deposit yang ada, dari dana simpanan yang ada itu akan kemungkinan besar akan dilakukan penarikan gitu. Maka pada saat itulah kita harus menyediakan dana yang cukup ya untuk ketersediaan apabila ada penarikan. Kenapa? Karena kalau kita tidak menyediakan dana yang cukup sesuai dengan kebutuhan, maka akan bisa gagal kita dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, dan itu berisiko sekali. Jadi kalau misalnya kita datang ke bank, misalnya kita punya simpanan katakanlah 10 juta, lalu kita datang ke bank tersebut untuk menarik karena kita ada kebutuhan.
Kalau bank mengatakan, aduh mohon maaf ya besok aja datangnya, hari ini uangnya sudah habis misalnya. Wah, itu pasti kita galau. Ya, kita galau, bahkan kita bisa cerita kepada setiap orang, wah ini saya mau ambil uang, uangnya nggak ada di bank ini. Kalau itu terjadi, maka akan terjadi ras, ya. Orang tidak percaya dan kemudian orang akan menarik dananya beramai-ramai. Dan itulah yang kemudian disebut sangat berisiko sekali, sehingga bank itu punya kewajiban dan beban untuk memenuhi kewajiban jangka pendek itu secara tepat waktu. Ya, the financial firm must continually deal with either a liquidity deficit or surplus. Jadi perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor keuangan harus secara kontinu, gitu ya, kontinu menetapkan, gitu ya, menetapkan suatu kondisi di mana antara surplus atau defisit likuiditas mereka itu bisa deal atau bisa seimbang, ya seimbang. Jadi menyeimbangkan. Jadi perusahaan-perusahaan yang berada di sektor keuangan itu harus menyeimbangkan ya dana surplus dan defisit mereka. Artinya bahwa kalau ada kebutuhan 10 ya mestinya disediakan 10. Butuhnya 2 ya disediakan 2. Artinya keseimbangan itu diperlukan dalam pengelolaan alat liquid mereka agar jangan sampai terjadi tadi ya ketidakmampuan atau gagal bayar, ya, atau sering kita sebut dengan istilah gagal bayar. Ya, there's a trade-off between bank liquidity and profitability. Tapi di sana ada trade-off antara likuiditas bank dan profitability. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa di situ trade-off, ya, paham ya, trade-off ya. Jadi kalau di ekonomi mikro ada istilah trade-off, gitu ya, trade-off. Jadi trade-off itu kalau yang satu naik, yang satu turun, itu namanya trade-off, gitu ya. Jadi kayak likuiditas bank dengan profitability itu adalah sebuah trade-off. Kenapa? Karena kalau likuiditinya itu dinaikkan, maka profitability-nya akan turun. Ya, paham ya? Mungkin kalau yang sudah berbisnis atau di keuangan ini akan ya sudah paham lah gitu ya. Bahwa liquidity dengan profitability itu adalah sebuah trade-off. Maksudnya gimana sih sebuah trade-off itu? Likuiditas yang tinggi berarti kan ketersediaan alat liquidnya banyak dalam bentuk cash. Nah, kalau kita pegang uang cash banyak, itu tidak bisa menghasilkan apa-apa. Ya, tidak bisa menghasilkan. Kan uang itu akan bisa menghasilkan kalau kemudian ada suatu transaksi yang dilakukan. Ya, misalnya kita jual beli misalnya. Maka uang cash kita beli sesuatu barang, kemudian kita jual lagi dengan harga yang lebih tinggi, maka kita dapat untung, ya, profitability. Tapi kalau kita hanya pegang doang uangnya, nggak kita apa-apain, memang kita aman, memang kita secure, memang kita safe, ya, karena suatu-suatu ada kebutuhan bisa kita penuhi. Tapi uang yang kita pegang itu tidak menghasilkan apa-apa. Itu maksudnya, gitu ya. Ya, mudah-mudahan paham lah ya, saya nggak perlu menjelaskan lebih jauh lagi, gitu ya. Itu adalah sebuah trade-off antara liquidity dengan profitability. Oke ya. Nah, liquidity problems, why? Ya, masalah likuiditas. Mengapa? Ya. Mengapa? Masalahnya apa? Why banks and their competitor face significant liquidity problems? Ya. Mengapa bank dan komputer mereka menghadapi suatu masalah likuiditas yang signifikan? Kenapa signifikan? Ya. Imbalances between maturity dates of their asset and liabilities. Ada ketidakseimbangan antara kewajiban yang jatuh tempo dengan aset mereka dan hutang mereka. Maksudnya apa sih? Ya, maksudnya setiap aset yang kita miliki itu kan selalu ada jatuh temponya, ada selalu periode waktunya. Nah, ketika periode waktunya itu kemudian tidak balance ya dengan periode waktu pada sisi akun yang lain, maka itu akan sangat berisiko. Ya, misalnya begini, misalnya kita ini bank ya, misalnya bicaranya bank, kita itu maksudnya kita itu bank gitu ya, bukan kita itu saya atau Mas Dedi gitu ya. Nah,
kitanya dalam, maksud saya adalah bank, ini saya ulangi lagi, jangan sampai mengartikan kita itu saya atau Mas Dedi atau Mas Suryadi atau Mas Riki, ya. Jadi ketika bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, ya dalam bentuk saving, gitu. Nah, saving itu adalah produk kewajiban jangka pendek namanya. Kenapa jangka pendek? Karena tabungan itu sewaktu-waktu bisa ditarik, sewaktu-waktu bisa diambil, gitu. Nah, karena sewaktu-waktu bisa diambil, lalu kemudian ketika kita menggunakan dana yang sewaktu-waktu bisa diambil itu ditempatkan dalam suatu investasi yang jangka panjang, misalnya, maka di situ disebut dengan imbalances. Maka di situ ada ketidakseimbangan antara jatuh tempo kewajiban dengan jatuh tempo investasi yang kita lakukan. Contoh misalnya, ini yang sering terjadi di koperasi simpan pinjam. Ya, kadang pengelola koperasi simpan pinjam itu tidak paham dan tidak pernah belajar tentang keuangan, sehingga seringkali terjadi gagal bayar, sehingga terjadi kegagalan koperasi simpan pinjam karena tidak memahami tentang ilmu keuangan, ya, tidak pernah belajar tentang ilmu perbankan. Jadi mereka menyimpan, ya, mereka menghimpun dana dalam jangka pendek, yaitu apa namanya tadi, simpanan sukarela contohnya. Simpanan sukarela itu hari ini kita nabung, besok saya ambil, boleh nggak Mas Dede? Gimana? Jadi boleh? Uang yang dikumpulkan? Boleh nggak? Boleh Pak. Boleh Pak. Iya Pak, barusan ini. Oke, good. Memang harus konsentrasi belajar dengan saya. Ya. Sekali saja kita melengos ke kanan ke kiri, nggak konsen, hilang. Mas Dede konsentrasi, Mas Dede. Mas Asmudi tadi. Ini koperasinya Pak. Oke, good. Karena saya anggota koperasi. Nah, gitu. Ini contoh, gitu ya. Contoh. Ada koperasi simpan pinjam, gitu ya. Dia menghimpun dana dalam bentuk namanya simpanan sukarela. Simpanan sukarela itu kalau hari ini saya tabung, misalnya masih di hari kerja, besok saya tarik atau besok saya ambil, boleh nggak? Boleh nggak Mas? Boleh Pak. Boleh. Boleh Pak. Boleh. Boleh. Karena apa? Karena judulnya simpanan sukarela. Itu simpanan sukarela itu simpanan yang sewaktu-waktu bisa kita tarik dan bisa kita ambil, tidak berdasarkan pada jangka waktu. Tapi kalau kemudian kita tempatkan, kita simpan dalam bentuk namanya deposito atau simpanan berjangka, maka di situ ada perjanjian waktu. Kapan mau diambil kembali? 1 bulan kah? 2 bulan? 3 bulan? Ada perjanjian waktu pengambilan. Itu namanya simpanan berjangka. Kalau di lembaga keuangan perbankan namanya deposito. Nah, pernah dengar ya deposito ya? Iya, Pak. Good. Deposito Pak. Mas Dede, Mas Kasih. Nah, itu jenis simpanan itu akan sangat berpengaruh gitu ya terhadap tingkat likuiditas kita. Kalau kemudian dana yang kita himpun lalu kemudian kita tempatkan dalam suatu investasi jangka panjang, contohnya apa jangka panjang? Investasi jangka panjang. Yang return-nya itu menunggu butuh waktu yang lama. Contohnya apa? Investasi yang jangka panjang. Ada yang bisa kasih contoh nggak? Mas Suryadi, Mas Asmudi. Mas Suryadi. Deposito Pak. Apa Mas? Deposito Pak. Deposito. Salah. Asli, ada lagi Pak. yang lain? Investasi. Iya, investasi apa yang jangka panjang? Menaruh saham. Menaruh saham Pak ke perusahaan yang sudah TBK. Oke. Saham butuh waktu cuma 3 hari, Mas. 3 hari bisa cair, Mas. Jadi kalau misalnya saya penempatan dalam bentuk
pembelian surat berharga, itu waktunya cuma 3 hari kita bisa dapat. Bukan jangka panjang. Deposito jangka panjang bukan? Penempatan ke deposito paling rendahnya 3 bulan ya, Pak? 3 bulan. 3 bulan. Kalau 1 bulan saya cairkan boleh nggak? Boleh. Itu kan kalau deposito itu tergantung waktu kerjanya apakah ya misalnya 3 bulan. Biasanya kan kelipatannya 3 bulan, Pak. Ya 3 bulan. Kan 3 bulan. Besok saya ambil boleh nggak? Nggak boleh, Pak. Boleh. Boleh. Tapi kena penalti, gitu loh. Oh iya. Ya, betul, Pak. Boleh. Betul. Ya, pertanyaan boleh. Berarti apa? Terkait dengan likuiditas kita nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Nah, yang dimaksud dengan investasi jangka panjang apa? Misalnya di properti, kita bikin rumah. Kita beli tanah, kita bikin rumah, rumahnya mau dijual, itu namanya jangka panjang. Kenapa? Karena kita beli tanah sekarang, tiba-tiba kita butuh uang, kita jual, kira-kira besok laku nggak? Belum tentu. Belum tentu. Pertanyaannya bisa laku, bisa juga, tapi tidak pasti. Ya, tidak pasti. Ya. Nah, ketidakpastian itulah yang kita sebut dengan imbalances. Ya. Jadi, ketika ada koperasi menghimpun dana jangka pendek, lalu kemudian dananya dihimpun itu dibelikan tanah, kemudian dibangun hotel seperti koperasi pernah dengar ada namanya KSB di Bogor, ya, Koperasi Sejahtera Bersama di Bogor yang sudah sangat luar biasa besar dan triliunan, tapi tiba-tiba bangkrut, ya karena itu, ya pengelolanya nggak tahu apakah memang itu disengaja atau tidak disengaja, tapi sangat konyol gitu ya, menghimpun dana jangka pendek, kemudian dibelikan tanah, bangun hotel, bangun perumahan. Ya, ketika kemudian ada pemilik dana anggota mau ambil uang, uangnya sudah bentuknya tanah, sudah bentuknya bangunan. Nunggu dulu, nanti kalau rumahnya terjual baru saya bayar. Boleh nggak? Mau nggak kita punya dana digituin? Nggak mau, Pak. Nggak mau. Nggak boleh, Pak. Kita besok mau ngawinin anak misalnya. Kok ditunda-tunda nanti ya tahun depan gitu. Ya nggak mau gitu ya. Nah, itulah yang bikin kemudian beberapa lembaga itu hancur, gagal karena tidak bisa mengelola likuiditasnya. Ya, tidak bisa mengelola likuiditasnya. Makanya kemudian kenapa lembaga keuangan itu kemudian dibagi-bagi. Ada yang namanya lembaga intermediari, ada yang namanya lembaga investasi, ada yang namanya lembaga pembiayaan, ya, multi finance, ada pembiayaan, ada gadai, jadi macam-macam. Itu sesuai dengan karakter dan tujuannya. Jadi kalau bank atau lembaga atau koperasi simpan pinjam misalnya, ya ketika dia intermediari maka dia harus bisa menyeimbangkan antara dana yang dia himpun dengan dana yang dia kelola, itu ya. Yang disimbangkan apa? Yang disimbangkan adalah waktunya dan besarannya. Waktunya dan besarannya. Kalau misalnya kita ingin melakukan investasi yang berdurasi jangka panjang, ya kita harus berani membuka deposito jangka panjang. Gitu. Lalu pertanyaannya, kalau kemudian tidak ada yang deposito jangka panjang, ya jangan sekali-kali kita berani berinvestasi yang punya durasi jangka panjang. Karena di situ akan ada namanya imbalances. Ya, itu ilmunya seperti itu. Jadi kalau saudara-saudara mengelola koperasi, simpan pinjam, atau nanti akan menjadi seorang direktur bank, gitu ya. Ya, ilmu ini adalah ilmu dasar. Ya, ilmu dasar. Oke. Lalu apa lagi? Ya, sensitivity to change in interest rates. Jadi sangat sensitif terhadap perubahan tingkat suku bunga. Artinya apa? Kalau ada perubahan tingkat suku bunga yang berbasis pada konvensional ini ya, yang tidak kalau yang berbasis syariah mungkin akan berbeda. Kalau yang berbasis konvensional, ketika ada perubahan tingkat suku bunga itu sangat cepat sekali uang itu akan mengalir
dan menuju pada tingkat suku bunga yang relatif lebih tinggi. Ya, contoh sederhana misalnya kita mendengar misalnya BI rate, ya BI rate dinaikkan 1.5 misalnya ya, 1.5 poin basic point ya, atau 1 basic point ya, 1 basic point, 2 basic point misalnya. Bergeser aja 1% atau 1,5% atau bahkan 2% misalnya, maka orang akan langsung bergeser ya, bergeser. Kalau BI rate naikkan 2 basic point misalnya, itu kemudian bank tiba-tiba likuiditasnya akan terkuras. Kenapa terkuras? Akan beli yang namanya sertifikat Bank Indonesia. Kenapa beli? Karena menarik bunganya, gitu ya. Tidak berisiko, tapi bunganya mantap, gitu ya, bagi yang suka bunga, gitu ya. Kalau Mas Diki suka bunga nggak, Mas Diki? Jadi Ada deh Pak, suka. suka ya, Mas Diki. Ada deh. Suka bunga. Suka Pak. Ya itulah. Jadi kalau ada bunga yang menarik itu, ya kita pindahin tuh uangnya, gitu ya. Ya sama, itu perilaku bank juga begitu. Ketika ada sesuatu yang menawarkan bagus gitu, itu uang akan cepat mengalir gitu. Nah, itu juga salah satu karakter yang kita harus pahami. Jadi kalau nanti kita mendengar tahun depan misalnya the Fed akan menaikkan 1 basic point gitu ya. Nah, itu artinya apa? Artinya kita akan menghadapi suatu risiko di mana dana asing itu akan mengalir ke Amerika karena Amerika menaikkan tingkat suku bunganya gitu ya, the Fed. The Fed itu bank sentralnya Amerika ya, the Fed. Pak, boleh tanya sebentar Pak? Oke, boleh Mas Dede, silakan. Kalau misalnya kita uang dolar Pak, Yap. pada saat kita ditabungkan gitu, nilai tukarnya itu misalnya 15.000 per dolar. Nah, begitu beberapa hari atau minggu berikutnya kita mau ngambil, ternyata perubahan nilai tukarnya itu menjadi rendah, misalnya 14.500 gitu Pak. Apakah uang kita yang pada saat 15.000 itu ikut turun juga Pak? Ya, Mas Dede. Jadi Ya. naik atau turunnya nilai tukar gitu ya, mata rupiah, mata uang kita yang kita miliki misalnya rupiah terhadap mata uang asing misalnya dolar itu tidak akan berpengaruh terhadap nilai uang kita kalau kita tidak lakukan transaksi. Oh, Gitu Mas. iya iya. Mas Dede. Jadi Iya, misalnya gini, kita pegang uang ya, kita beli dengan harga 14.000 misalnya per dolar, per US dollar, gitu ya, 14.000 rupiah per US dollar. Lalu tiba-tiba besok, misalnya besok tiba-tiba berubah. Kita beli tadinya 1 US dollar itu 14.000, besok misalnya katakanlah menjadi 13.000, ya, menjadi 13.000 ya per US dollar, ya 13.000 rupiah per US dollar. Pertanyaannya untuk Mas Dede, saya kembalikan tanya ini. Kita rugi nggak, Mas Dede? Ya kalau ini kalau ditukar rugi Pak, Nah, dari 14.000 jadi 13.000. Iya, kita keluarkan uang 14.000, lalu kita dapat 13.000. Iya. Rugi kah? Rugi, Pak. Rugi berapa Mas Dede? 1.000 per 1.000 itunya, per dolarnya. per Iya. US dollarnya. Iya. Kalau kita transaksikan, gitu kan? Kalau Iya, kita iya. jual, pertanyaannya kalau Iya. kita tidak jual, rugi nggak? Enggak Pak, enggak berubah kan masih. Masih Iya, utuh. iya.
$1 Iya. kan? Iya. Itu maksudnya, Oh, Mas. gitu. Jadi Oh, kalau iya. kita nggak gunakan untuk transaksi, kita nggak rugi. Makanya kalau harganya turun, jangan dijual. Kalau diturun jual, ya namanya bunuh diri, rugi. Oh, iya, iya. Simpan dulu Pak Dede. Simpan dulu. Simpan dulu. Saya naik harganya. dulu. Ya. Gitu, Iya, iya, Mas Pak. Dede. Nah, biasanya orang-orang yang bermain di saham atau bermain di pasar uang, kalau dia nggak tahu ilmunya, rugi terus. Karena apa? Dia dicekam dengan ketakutan. Jadi misalnya ada harga saham, misalnya kita beli per share-nya, misalnya katakanlah ya Rp1.000 misalnya, Rp1.000. Lalu besok tiba-tiba turun menjadi 950 gitu. Takut nanti turun lagi, sebelum turun yuk kita jual. Ya, misalnya gitu kan ada teori gitu ya. Yuk kita jual sebelum turunnya terlalu tajam, gitu misalnya gitu. Kita jual hari ini, ya rugi beneran. Kita udah tahu kalau belinya 1.000, harga turun 900 misalnya, terus kita jual, ya kita rugi beneran gitu. Ya, nah terus gimana strateginya? Ya tahan dulu gitu, lihat sambil kita melihat sisi fundamental. Makanya kita juga perlu belajar gimana analisis fundamental dilakukan. Kadang turunnya itu bukan karena fundamental ekonomi, tapi karena adanya technical. Memang orang-orang yang bermain untuk menekan harga dengan cara menjual rame-rame, itu biasanya digoreng namanya gitu ya. Itu biasanya komplotan mafia gitu untuk merongrong pasar gitu, agar yang pemodal-pemodal kecil seperti kita ini yang belinya paling berapa, misalnya cuma 5 juta, 10 juta, itu galau gitu ya. Kalau galau, lalu kemudian kita jual, mereka yang beli gitu. Itu namanya panic ya, namanya panic market. Itu namanya technical. Nah, fundamentalnya gimana? Makanya kita perlu belajar itu sebetulnya saham itu punya perusahaannya seperti apa, untung apa tidak, prospeknya bagus apa enggak. Kalau perusahaan itu misalnya prospeknya bagus, misalnya fundamentalnya juga oke gitu ya, nggak ada masalah gitu, ya kita tahan dulu. Jangan kemudian ikut-ikutan dengan kegalauan pasar yang terjadi. Kalau kita ikutan ya habis kita. Yang nanti tertawa yaitu yang para pemegang uang banyak itu. Iya. Oke. Izin bertanya, Pak. Ada yang mau tanya? Boleh? Ya. Silakan. Terkait dengan suku bunga BI rate ya, Pak ya. Iya. Pengalaman dulu pernah, mohon maaf ini Pak off cam. Silakan, nggak apa-apa. Silakan. Ya. Pengalaman dulu pernah KPR ya Pak ya. KPR di perjanjiannya bunganya fixed rate ya Pak ya. Fixed rate. Nah, di perjalanan BI rate naik Pak. BI rate naik itu dengan sangat cepat, fixed rate-nya itu jadi naik. Tapi ketika BI rate-nya turun, nah fixed rate-nya ini jadi cenderung agak lambat gitu Pak. Itu kenapa Pak? Dari sisi perbankan sendiri gimana Pak? Terima kasih Pak. Iya, terima kasih Mas Ratno. Jadi kalau kita teken kontrak suatu perjanjian kredit, kita harus perlu hati-hati dan kita harus baca ya. Apakah rate-nya itu fix gitu ya, atau dibuat rate-nya itu mengambang sesuai dengan pasar gitu ya. Karena kalau kita tidak perhatikan itu, maka bisa jadi bulan ini 1 tahun pertama kita bayar angsuran 2 juta, tiba-tiba di tahun kedua kita bayar angsuran 2.200.000 gitu. Ya, kenapa? Karena ternyata
interest rate yang berlaku dalam perjanjian adalah disesuaikan dengan bunga pasar. Gitu. Nah, kalau seperti itu, ya siap-siap saja untuk kemudian kita harus membayar lebih mahal dari apa yang seharusnya kita bayarkan. Gitu. Nah, jadi kalau itu tadi tergantung dari perjanjian kreditnya. Kalau kita menggunakan fixed rate, ya berapapun perubahan bunga di pasar tidak akan pengaruh, gitu. Tetap akan berada pada tingkat suku bunga yang disepakati di awal pada saat perjanjian itu. Ya, jadi gitu Mas Ratno. Mungkin itu yang terjadi bukan karena faktor perubahan BI rate, bukan, tapi karena faktor dari perjanjian atau akad yang kita sepakati dengan pihak bank, gitu Mas Ratno. Tapi yang terjadi gini Pak, waktu tanda tangan perjanjian itu adalah fixed rate. Tapi di perjalanan ada kenaikan dikarenakan ada kenaikan suku bunga. Itu berarti ada semacam apa ya Pak? One prestasi dari si perbankan sendiri atau gimana Pak? Ya, biasanya bank tidak akan berani Mas melakukan perubahan kalau di perjanjiannya sudah ditentukan Mas. Gitu. Ya, karena bank akan menghadapi risiko hukum. Ya, risiko hukum apabila dia melanggar dari perjanjian yang sudah disepakati lewat SPK-nya, gitu. Gitu Mas. Baik. Ya, siap Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Oke, berikutnya adalah masih di masalah tentang likuiditas, ya. Lalu ada pertanyaan, ya, apakah ada pedoman yang seharusnya, ya, dalam rangka untuk memanage ketika ada masalah likuiditas atau posisi likuiditas di suatu perusahaan keuangan. Nah, bagaimana pedoman? Guidance-nya seperti apa? Maka ada beberapa hal yang penting yang perlu diketahui oleh para manajer dalam mengelola likuiditas mereka. Yang pertama adalah keep track of the activities of other department within the bank. Yaitu yang pertama adalah menjaga agar aktivitas yang dilakukan itu on the track ya dengan departemen lain ya di dalam manajemen bank itu. Maksudnya adalah bahwa ketika kita mengambil suatu keputusan atau kebijakan yang terkait dengan penggunaan dana itu harus ada koordinasi antara bagian satu dengan bagian yang lain, tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Itu yang harus dilakukan untuk mengendalikan likuiditas. Sebagai contoh misalnya ada departemen investasi misalnya. Departemen investasi dengan misalnya departemen funding misalnya. Nah, di situ harus ada koordinasi. Rencana setahun ke depan misalnya, apakah ada sumber-sumber pendanaan yang akan masuk, gitu ya. Kalau kemudian ada rencana sumber pendanaan yang akan masuk, itu nilainya berapa, kemudian tenornya seperti apa, gitu ya. Lalu di Departemen Investasi juga akan menyesuaikan dengan rencana investasinya berdasarkan dari dana yang tersedia, misalnya. Jadi ya, jangan sampai misalnya merencanakan investasi melebihi dari dana yang rencana akan masuk, gitu. Karena kalau itu kemudian terjadi, maka akan terjadi kesulitan apabila misalnya di Departemen Investasi memasakkan diri, misalnya menjalankan rencana tapi tidak melihat dari kemampuan funding dari yang dilakukan oleh departemen lain. Jadi di situ harus keep track, ya, harus menjaga
harus menjaga keseimbangan ya, harus manageable ya, harus manageable antara satu divisi atau satu departemen dengan departemen yang lain yang terkait ya, sehingga di situ ada koordinasi dalam upaya untuk mengendalikan likuiditas yang aman ya. Kemudian know in advance the plan activities of the banks, ledgers, credit and deposit customer. Kita juga harus mengetahui rencana yang lebih luas, rencana yang lebih matang gitu ya, dalam upaya untuk kegiatan ya, untuk kegiatan deposit dan kredit, untuk kegiatan yang terkait dengan kredit dan deposit. Jadi kita harus aware, kita harus care ya terhadap baik dana yang sudah terhimpun, existing yang sudah terhimpun maupun rencana yang akan dijalankan. Di situ yang menjadi concern adalah keseimbangan, ya keseimbangan. Jadi penghimpunannya berapa dan penyalurannya berapa. Kalau dalam bahasa rasio disebut dengan LDR ya, loan to deposit ratio. Jadi perbandingan antara pinjaman dengan depositnya ya, dengan dana yang dihimpunnya. Itu tidak boleh lebih dari 100%, tidak boleh lebih dari 100%. Biasanya dibatasi di angka 80%. Artinya apa? Artinya dana yang dihimpun itu maksimal yang boleh disalurkan itu hanya 80%. Masih ada cash reserve sebesar 20%. Jadi masih ada dana yang tersedia 20%. Jangan kemudian seluruhnya disalurkan dalam bentuk kredit. Itu contohnya seperti itu. Ya, set clear priorities and objective in liquidity management. Ya, kita harus bisa melakukan setting ya prioritas pada tujuan manajemen likuiditas itu sendiri terhadap tujuan. Maksudnya apa? Kita harus membuat suatu prioritas. Prioritas mana yang perlu dan mana yang penting untuk kita siapkan dananya agar jangan sampai yang perlu, yang penting tadi, ya, yang sifatnya adalah urgent dan important tadi kemudian terlewati karena itu berisiko. Ya. Jadi kita berdasarkan dari prioritas untuk pengeluaran dana yang kita miliki. React quickly to liquidity deficit and liquidity surplus. Ya, kita harus melakukan reaksi secara cepat, merespons secara cepat dari suatu defisit liquidity dan liquidity surplus. Jadi tidak hanya bicara tentang liquidity deficit, tapi juga liquidity surplus. Kita harus merespons secara cepat. Maksudnya apa? Kalau kita surplus liquidity kita tidak segera diambil, itu pun berisiko. Berisiko terhadap apa? Berisiko terhadap profitability. Jadi kalau kita pegang uang cash terlalu banyak, maka berisiko terhadap potensi untuk mendapatkan income, untuk mendapatkan revenue. Kenapa? Kalau uang cash kita simpan di brankas tidak akan bisa punya anak. Kita simpan di brankas jumlahnya 1 miliar, kita ambil bulan depan ya tetap 1 miliar gitu. Tapi kalau kemudian uang 1 miliar ya kita simpan di bank lain, misalnya 1 bulan kita dikasih misalnya rate 1% misalnya, ya bulan depan kita dapat 1 miliar lebih 10 juta. Gitu ya. Jadi kalau uang cash-nya itu kita walaupun surplus ya, surplus itu sesuatu yang baik, tapi kalau kemudian surplusnya tidak digunakan dan dimanfaatkan untuk suatu aktivitas bisnis atau investasi, maka itu pun berisiko. Ya kenapa? Karena uang itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Begitupun apalagi yang defisit, gitu ya. Defisit harus kemudian dicarikan respon yang cepat untuk menanggulangi. Karena kalau defisit dibiarkan, maka akan ada risiko kepercayaan, ya, risiko terhadap tingkat kepercayaan yang tentunya akan berisiko lebih besar lagi, ya. Oke, strategi dan sebagainya, saya kira ini untuk level advance ya. Jadi saya kira cukup pengetahuan kita tentang pentingnya urgensi bagaimana mengelola
suatu likuiditas ya, agar lembaga yang kita kelola dalam posisi yang sehat ya. Kalau likuiditasnya berkurang ya berisiko karena kita tidak bisa memenuhi kewajiban. Likuiditas yang berlebih atau surplus itu juga berisiko terhadap opportunity loss ya, kehilangan opportunity untuk mendapatkan revenue atau income. Terima kasih atas perhatiannya. Sudah terlalu malam ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai di sini. Terima kasih atas atensinya. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Salam dari Makassar. Terima kasih, Pak. Selamat malam, Pak. Terima kasih atas materinya. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Selamat malam. Sehat selalu, Pak.